Saya buka ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara sharing session dengan berjudul Curi Start bersama PGP dengan keadaan yang sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tema persiapan menuju ASN P3K ya. Mungkin bisa saya review dulu ya mungkin ya dari informasi-informasi yang sudah keluar di internet atau yang sudah dikeluarkan secara resmi oleh Kemendikbudrismen. Sebelumnya pada 2 minggu lalu itu Kemendikbudrismen kan sudah mengeluarkan live IG ya teman-teman. Nah itu di situ eh, sebuah penjelasan mengenai preferensi keberminatan yang teman-teman saat ini lakukan. Nah dari informasi di IG tersebut mungkin teman-teman juga sudah tahu ya kalau itu sifatnya hanya sekedar survei. Jadi ingin mengetahui atau memetakan di daerah itu ada berapa lulusan prajabnya. Nah, dan tanggal 19 kemarin itu ada pengumuman juga bahwa diadakan UKPPG ya, UKPPG. Nah, walaupun tebakan saya sebenarnya akan dibuka PPG Prajab. Nah, kalau seperti itu berarti mungkin eh, bisa dibilang saya kan jika teman-teman mengikuti sharing session sebelumnya itu saya bilang kalau di tanggal 19 ada Prajab baru berarti pembukaan akan diundur. Kalau ini tidak ada Prajab baru berarti akan semakin dekat lagi. Oleh karena itu kami dari admin PGP mengadakan sharing session pada pagi hari ini membahas tentang persiapan P3K dengan dua sub materi utama. Yang pertama itu format tes P3K, tesnya apa aja ya? Beda ya teman-teman P3K dengan PNS. Kalau CPNS itu dia pakai TIU, TWK, eh, saya lupa satunya lagi. Kalau P3K itu Mansoswa dan teknis seperti itu. Jadi hari ini kita akan mengupas tentang teknis dan mansoswa di format teks. Dan yang kedua adalah, yang tak kalah penting itu adalah peta persebaran formasi atau pendaftar di daerah ya. Jadi dengan peta tersebut kita akan mengklasifikasikan, oh daerah ini termasuk yang berat atau intensitas kompetisinya akan berat. Maka diharapkan teman-teman bisa memulai belajar lebih awal dari situ. Nah, oke, hari ini kita ditemani oleh dua admin PGP. Perkenalan dulu, saya maaf telah perkenalannya. Nama saya Muhammad Raihan Nurbahtiyar. Saya ASN P3K 2024. Juga ditemani satu admin lagi yang akan memulai membahas dari pokok materi kita yang pertama. Mungkin saya akan langsung serahkan ke Kak Rofiki. Silakan Kak Rofiki. Nah, baik, terima kasih Kak Royhan. Untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas, oh sebentar. Oke, di sini kita akan membahas tentang peta jalan dengan menaklukkan P3K. Sebelum masuk ke materi, mungkin di sini saya mau perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainur Fikri, merupakan eh, alumni dari PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Nah, di sini saya sama seperti Mas Rehan sebagai ASN di tahun 2025. Kita sama melewati
P3K di tahun 2024 kemarin. Nah, di sini kita itu sama-sama memilih di Provinsi Bali. Jadi, untuk nantinya kita akan membahas secara detail tentang P3K yang berdasarkan tahun 2024 dan isu yang beredar di luar sana tentang pembukaan P3K di selanjutnya, di tahun selanjutnya. Nah, di sini ini kita yang pertama akan membahas tentang penghapusan afirmasi dan realitas baru. Yang kedua, kita juga akan membahas tentang anatomi format tes P3K di tahun 2024. Nah, di sini nanti untuk format tesnya kita bahas secara detail. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang model interaksi mahasiswa atau yang eh, bisa dikenal sebagai manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang memetakan zona persaingan daerah. Apakah zona tersebut termasuk zona yang aman atau yang ketat atau yang sedang. Nanti kita juga akan bahas daerah-daerah tersebut. Untuk yang selanjutnya kita juga akan membahas tentang matriks diagnostik kandidat. Dan yang terakhir kita juga akan membahas tentang taktik pengarahan khusus zona. Jadi eh, di topik pertama ini kita akan membahas tentang eh, pergeseran paradigma realitas baru sebentar, tanpa afirmasi. Nah, di tahun 2024 yang dulu itu, yang sebelum ini, itu untuk 2024 itu untuk lulusan PPG Prajab itu mendapatkan afirmasi sebesar 100% kompetensi teknisnya. Jadi, eh, di dalam P3K ini itu terdapat 4 soal, yaitu ada tentang teknis, terus ada juga tentang manajerial, ada tentang sosiokultural, dan ada tentang wawancara. Nah, di tahun 2024 yang lalu itu untuk semua lulusan PPG Prajab, baik itu yang prajabatan atau yang eh, PPG calon guru, itu semuanya itu mendapatkan afirmasi sebesar 100%. Jadi, untuk kompetensi teknisnya itu sebenarnya nilainya itu tidak berpengaruh ke apa-apa. Jadi eh, semuanya yang lulusan PPG Prajab itu semuanya mendapatkan 100%. Nah, tetapi untuk yang beredar isu-isu terkini itu untuk di kompetensi teknisnya itu tidak lagi mendapatkan afirmasi 100%. Jadi untuk nantinya itu semua tes itu baik itu dari teknis maupun mahasiswanya itu harus dikerjakan semuanya tanpa terkecuali. Jadi itu untuk isu yang beredar. Tetapi untuk saat ini itu masih belum belum tahu fix-nya itu yang bagaimana apa sesuai eh, 2000 PP3K 2024 tahun kemarin atau menggunakan sistem yang baru dengan tanpa afirmasi 100%. Nah, untuk yang tanpa afirmasi 100% ini itu sebenarnya jadi poin plus minus bagi lulusan PPG Prajabatan atau PPG calon guru. Plusnya apa? Plusnya untuk plusnya, karena afirmasinya itu udah dihapuskan, jadi nanti kemungkinan besarnya untuk prioritasnya itu juga akan dihapuskan. Jadi semuanya itu di kolam yang sama. Jadi semuanya itu disamaratakan, baik itu honorer atau di lulusan PPG Prajab itu semuanya disamaratakan. Jadi tidak ada lagi namanya R1, R2 atau sampai R5 kan kemarin ya di tahun 2024 itu untuk di tahun selanjutnya eh, beredar isu itu kalau tidak ada lagi prioritas seperti itu. Jadi semuanya sama rata. Nah, itu jadi poin plusnya. Karena kalau tahun sebelumnya itu kan
kita eh, di prioritas terakhir yang lulusan PPG Prajab. Nah, jadi itu merupakan kuota sisa-sisa dari R1 sampai R4. Jadi untuk R5-nya itu sisanya sisa kota dari R1 sampai R4 sehingga di tahun 2024 itu terjadi pengurangan kuota yang misalkan di daerah tertentu itu ada yang awalnya sekitar 40-an itu berkurang sekitar 10 kota sehingga menjadi 30-an lebih. Jadi itu merupakan minusnya dari afirmasi yang dihapuskan seperti itu. Terus untuk kesimpulannya dari topik ini itu untuk teman-teman nantinya itu nanti bertarungnya tidak hanya dengan lulusan PPG Prajab aja, tetapi dengan honorer, dengan guru-guru sebelumnya itu juga akan disamaratakan seperti itu. Jadi nanti untuk kompetensi teknisnya ini teman-teman itu bertarung sesuai dengan keahlian teman-teman saat ini. Terus untuk selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi formasi di P3K. Nah, ini berdasarkan tahun 2024. Kita masih belum tahu di tahun 2026 atau 2027 itu apakah sama seperti 2024 atau menggunakan format terbaru. Nah, untuk di tahun 2024 ini, itu sebenarnya ada 4 pilar yang ada di soal-soalnya. Nah, itu ada manajerial, sosiokultural, wawancara, dan teknis. Mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya itu masih belum pernah mengikuti tes P3K, ini mungkin saya jabarkan lebih luas lagi ya. Sebenarnya untuk di P3K itu, untuk teknis itu sebenarnya berada di pilar pertama karena soal-soal teknis itu biasanya ada di nomor 1 sampai sekian gitu. Jadi teknis itu selalu ada di awal-awal soal. Nah, selanjutnya itu biasanya disusul dengan soal-soal manajerial. Nah, dan yang terakhir itu di soal sosial kultural dan untuk wawancara ini nanti itu ada bagiannya sendiri seperti itu. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, sebelum itu karena ini ada 4 pilar, kenapa teknis itu ditaruh di terakhir? Padahal kan di soalnya kan ada di awal. Nah, karena di tahun 2024 itu untuk soal teknisnya itu semua lulusan PPG Prajab atau PPG calon guru itu mendapatkan afirmasi 100%. Jadi untuk teknis ini sebenarnya penting nggak penting gitu. Jadi meskipun kita banyak salahnya di teknis itu kita tidak masalah karena kita udah dapat afirmasi 100% itu. Jadi untuk kita masuk di pilar pertama dulu ya di manajerialnya di sini. Nah, untuk manajerial ini itu tentang pengelolaan tim dan organisasi. Jadi, teman-teman di sini itu dituntut untuk gimana sih cara mengolah tim, gimana sih cara mengolah organisasi, meskipun mungkin dari teman-teman ada yang belum pernah ikut organisasi atau belum pernah ikut himpunan di baik di S1-nya atau di PPG-nya itu mungkin nanti jadi bahan harus banyak latihannya di situ ya. Jadi bagi mungkin yang udah sering di organisasi mungkin tidak mempermasalahkan tentang hal itu karena udah sering terjadi permasalahan atau terjadi isu-isu di organisasi. Nah, kalau yang sebelumnya itu tidak ada pengalaman di organisasi itu tidak perlu khawatir. Teman-teman mungkin cukup sering melakukan tes tryout itu. Jadi teman-teman bisa mengikuti tryout-tryoutnya sehingga bisa menambah wawasan teman-teman yang sebelumnya belum mengenal organisasi bisa lebih mengenal lagi. Dan untuk pengolahan timnya ini itu biasanya lebih kefokuskan biasanya di soal-soal itu tergantung kita bisa sebagai atasan, kita bisa sebagai bawahan. Nah, itu nanti tergantung perspektif yang ada di soal tersebut. Nah, yang kedua itu ada sosiokultural. Nah, di sosiokultural di pilar kedua itu membahas biasanya kebanyakan tentang empati sosialnya. Nah, di sini itu yang ditekankan di pilar kedua ini itu biasanya terjadi di masyarakat. Gimana sih kita bersosialisasi, kita
ngobrol-ngobrol dengan masyarakat itu sangat-sangat penting di sosiokultural ini. Jadi itu merupakan pembeda dari manajerialnya yang pilar pertama tadi. Untuk yang pilar ketiga di sini ada tentang integritas dan komunikasi, yaitu di wawancara. Di pilar wawancara ini itu teman-teman akan diberikan soal-soal tentang komunikasi dan integritas itu. Dan ada pilar yang terakhir yaitu tentang teknis. Nah, di teknis ini itu tergantung teman-teman itu penguasaan itu di bidang profesi apa aja gitu. Nanti tergantung profesi dari teman-teman. Selanjutnya di sini ada model interaksi soswa atau manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Untuk ini kita bahas satu persatu. Pada konsep manajerial di sini itu ada logika dan kepala. Mungkin dari teman-teman masih bingung ya, kenapa kok logika dan kepala? Karena untuk di manajerial ini itu kita eh, dituntut untuk memecahkan suatu masalah, baik itu di dunia kerja maupun di dunia organisasi atau tim. Jadi di sini teman-teman dituntut untuk sebisa mungkin eh, mengerjakan soal dengan memecahkan suatu masalah seperti itu. Terus ada sosiokultural. Nah, ini seperti sebelumnya udah saya sampaikan untuk di sosiokultural ini itu kita tentang empati dan hati. Jadi, misalkan contoh saya kasih contoh misalkan kita dalam sebuah perjalanan menuju tempat kerja kita, tetapi di tengah-tengah perjalanan ada kejadian yang menimbulkan rasa empati. Nah, misalkan ada yang kecelakaan. Nah, itu kita harus apa? Apakah harus kita cuek aja terus berangkat kerjanya atau kita harus bantu terlebih dahulu? Nah, itu sangat-sangat riskan ya. Biasanya teman-teman mungkin kalau eh, cari jawaban aman, mungkin teman-teman pasti pada bagian sosiokultural pasti memilihnya pasti yang cuek ya. Jadi mementingkan biar gak telat ke kerjaan, jadi cuek untuk hal tersebut. Nah, tapi itu di sosiokultural itu kurang tepat ya teman-teman. Jadi untuk sosiokultural ini karena kita difokuskan ke empati dan sosialnya kita harus bantu terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman mengerjakan soal P3K di sosiokultural itu terus menemukan konsep atau menemukan soal seperti yang tadi itu sebaiknya memilihnya untuk menolongnya terlebih dahulu meskipun nantinya kita mendapatkan teguran atau apa. Jadi biasanya kita menolong terlebih dahulu meskipun nanti mungkin bisa mengirimkan izin kepada atasan gitu. Jadi tetap izin terlebih dahulu eh, sesama dan kita harus menolongnya juga gitu. Jadi menolong dulu nanti dengan izin kepada atasan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu tentang wawancara. Nah, di wawancara ini itu tentang suara dan integritas. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya di sini untuk di wawancara ini itu tentang kejujuran di kita masing-masing, di diri kita masing-masing seperti itu. Nah, untuk di tiga tiga topik di Mansoswa ini itu yang paling sedikit soalnya itu di wawancara ya teman-teman. Jadi untuk wawancara sendiri itu hanya terdiri 10 soal. Tetapi karena hanya 10 soal itu kita dikasih waktu hanya 10 menit. Jadi kita tidak bisa mengerjakan secara lama atau bengong gitu. Nggak bisa. Jadi teman-teman harus gimana caranya mengerjakan satu soal itu dalam waktu kurang lebih 1 menit. Nggak boleh lebih dari 1 menit karena kalau kita lebih dari 1 menit itu bahkan ada nanti pasti ada soal-soal yang bahkan keteteran karena untuk rata-ratanya kita harus mengerjakan soal wawancara ini sebanyak satu soalnya itu 1 menit gitu. Dan untuk kesimpulannya untuk Mansoswa ini itu sebenarnya bukan hanya sekedar hafalan dari teman-teman. Misalkan untuk hafalan teori teman-teman. Jadi
teman-teman harus banyak-banyak latihan pada manajerial, sosial, dan wawancara. Nah, ini teman-teman bisa akses di TOTO atau tryout online. Nah, itu bisa teman-teman udah banyak sekarang di Instagram, itu udah banyak tryout online yang teman-teman bisa ikutin. Nah, itu ada yang gratis, juga ada yang berbayar seperti itu. Tapi teman-teman mungkin harus banyak-banyak latihan di manajerial, sosial, dan wawancara ini karena kadang itu ada tipe soal yang eh, misalkan setiap jawaban itu memiliki nilai maksimal 4 poin. Nah, itu biasanya nilai 4 poin sama nilai 3 poin itu hampir-hampir mirip. Jadi biasanya kalau kita eh, sedikit latihannya atau kurang latihannya itu kadang eh, masih eh, susah membedakan poin ketiga sama poin keempat itu. Jadi di sini saya menyarankan untuk teman-teman supaya memperbanyak lagi latihan tryout online, baik itu dari di IG udah banyak sih. Mungkin nanti bisa dikasih contoh ya di akhir-akhir ini. Untuk webnya nanti atau untuk Instagramnya nanti mungkin dikasih contoh di akhir ini. Nah, untuk selanjutnya itu sebelum masuk ke topik selanjutnya, di sini juga ada untuk tiga topik manajerial sosial wawancara ini itu tentang pengujian menyeluruh terhadap teman-teman dengan cara berpikir, merasa dan bertindak di bawah tekanan tugas. Nah, jadi teman-teman di sini sangat-sangat diuji tentang cara berpikirnya seperti apa, terus cara empati atau cara rasanya itu eh, ke sosial lingkungan sosialnya itu seperti apa dan cara bertindaknya juga seperti apa itu juga jadi poin penting seperti itu. Baik, untuk topik selanjutnya tentang memetakan medan tempur untuk kota dan pendaftarannya. Ini terdapat tiga zona ya. Nanti untuk zona-zona ini akan dibahas secara detail oleh Kak Royhan. Mungkin untuk di slide ini saya serahkan ke Kak Royhan. Terima kasih Kak Rafiki. Ini teman-teman mungkin kesannya seperti presentasi ya PPT saat PPG ya. Jadi agak santai ya teman-teman ya. Ini kita berbagi memang tujuan dari PGP itu prospek guru profesional itu memang kita tujuannya menjadi wadah untuk berbagi ya. Karena kita ngerasa dulu saat daftar P3K itu apa seperti buka hutan ya Robi ya. Karena senior kita di atas kita itu belum banyak, terus kita juga gak ada wadah. Jadi kadang kita bingung kita daftarnya di mana, apakah di kota ini aman, apakah di sini aman gitu. Nah, ini sebagai tempat diskusi ya teman-teman. Jadi silakan ikuti nanti sharing session yang kami adakan. Nah, untuk topik yang saya bawakan itu adalah memetakan medan tempur. Nah, di sini kita membaginya menjadi tiga wilayah ya. Jadi zona hijau, zona kuning, dan zona hitam yang berwarna merah di PPT. Nah, variabelnya itu yang dilihat itu dua ya. Pendaftar, peminat, dan kuota ya. Kuota atau formasi dari daerah tersebut. Jika formasinya dikit dan pendaftarnya banyak, maka zona tersebut kita kategorikan sebagai zona hitam. Nah, jika hanya salah satu yang terpenuhi atau pendaftarnya banyak atau kuotanya sedikit, itu akan masuk ke zona kuning dan zona hijau adalah zona yang tidak masuk ke dua kondisi tersebut ya. Jadi pendaftarnya rendah dan formasinya banyak. Nah, apa tujuannya mengetahui terlebih dahulu dari kriteria zona yang kita pilih, yaitu adalah untuk menentukan porsi belajar kita ya. Karena ini kan bisa dibilang teman-teman agak lama ya menunggunya untuk pembukaan SNP3K. Itu bisa menjadi pisau bermata dua ya, kalau kata pepatah. Nah, apa pisau bermata duanya? Karena di sisi lain, teman-teman memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan ASN P3K ini. Nah, teman-teman boleh ngecek kok nanti di IG itu sudah banyak tryout online Instagram yang sudah membuka ini apa tes.
ASN P3K. Nah, di situ juga sudah banyak yang mendaftar dari rekan-rekan yang ingin mendaftar di P3K. Nah, itu pisau yang pertama. Pisau yang kedua yang mengarah ke diri kita, kalau kita gak siap-siap dari sekarang, saingan kita itu sudah siap-siap. Nah, jadi apa? Itu akan menjadi kerugian tentunya ya bagi kita ya. Jadi di sini saya ingin apa? Memberikan kesadaran bahwa lebih baik memulai lebih awal ya. Lebih baik memulai lebih awal agar hasilnya lebih maksimal. Oke, eh, slide berikutnya Kak Rafiki. Nah, di sini itu pendaftar dan kuota kan sebenarnya masih belum terlihat ya teman-teman, karena di apa di sistem itu masih belum secara resmi ya kita. Yang kemarin itu lokasi keberminatan itu kan cuma sebagai survei, tapi mungkin dari situ teman-teman sudah bisa mengetahui berapa sih pendaftarnya ya. Kalau untuk kuota itu jelas belum belum bisa kita pastikan, walaupun di sharing session sebelumnya saya sempat sharing session, kita sempat sharing session rasio guru dan murid ya. Semakin tinggi rasio guru dan murid, semakin besar peluang di daerah tersebut untuk membuka formasi yang cukup banyak. Tetapi jika di daerah tersebut rasio guru dan murid sudah sangat kecil, ya artinya di sana perbandingannya sudah sangat ideal, itu di daerah tersebut maka semakin kecil kemungkinannya untuk buka formasi SNP3K. Nah, untuk yang kita bahas ini matrik diagnostik ya kandidat. Jadi di zona hitam itu seperti yang saya mention sebelumnya itu rasio pendaftar ekstrim berbanding kuota. Nah, zona kuning itu salah satu variabel tidak seimbang ya. Jadi yang daftar banyak tapi kuotanya sedikit gitu, atau sorry sorry, yang daftar banyak. Nah, walaupun kuotanya cukup itu zona kuning, atau sebaliknya yang daftar cukup tapi kuotanya sedikit. Nah, itu adalah representasi dari zona kuning. Nah, kalau zona hijau ini zona santai ya teman-teman ya. Kalau di daerah lain ya, misalkan ada 50 yang ada 50 formasi yang dibuka, yang mendaftar 250, maka yang dicari adalah 50 terbaik. Kalau di zona hijau ini, kalau boleh saya formasi yang dibuka tapi pendaftarnya cuma 60, maka bisa dibilang hanya dicari 10 pendaftar terendah ya untuk didegradasikan seperti itu. Nah, untuk tingkat kompetisinya di zona hitam ini sangat ketat ya, sangat ketat karena ya pasti karena rasionya jadi semakin kecil, ini tingkat keketatan kompetisinya juga akan semakin tinggi. Peluang peluang lulusnya itu bisa antara 3 sampai 10% untuk zona hitam. Nah, zona kuning ini cukup tinggi, persentase kelulusannya itu antara 10 sampai 30% ya. Jadi rasionya biasanya antara kuota dan pendaftar itu antara 1:4, antara 1:3. Itu adalah representasi dari zona kuning. Kalau zona hijau itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hanya mencari beberapa orang yang terendah. Nah, jadi bisa dibilang nanti belajarnya agak santai ya. Yang penting kalau di zona hijau itu adalah review konsisten untuk menjaga ingatan ya. Tetap belajar tapi santai gitu. Nah, untuk yang zona kuning itu belajarnya itu harus terprogram ya teman-teman. Harus terprogram dan jadi terprogram itu gimana? 1 bulan ini saya belajarnya atau tryoutnya itu berapa kali. Misalkan menetapkan 1 minggu itu 1 kali tryout. Nah, itu harus dikomitmenkan ya, harus dibulatkan. Saya dulu dengan Kak Rofiki itu juga melakukan latihan terprogram ya 1 minggu 1 kali, dan itu sudah dilakukan sejak 6 bulan sebelum tes itu dilakukan. Jadi memang kita sudah antisipasi karena kita sadar bahwa P3K itu nggak bisa cuman mengandalkan kepintaran atau apa ya, nggak bisa cuma mengandalkan pengetahuan. Itu harus
kita latihan soalnya ya. Akan lebih baik kalau kamu pinter, terus latihan, itu pasti hasilnya juga akan maksimal. Dan dari latihan terprogram itu juga cari kelemahannya teman-teman ya. Jadi itu yang diperbaiki dan difokuskan. Nah, untuk zona hitam ini itu pasti ya latihannya harus lebih ekstrim ya. Jadi sama dengan zona kuning, cuman intensitasnya lebih sering. Jadi latihannya bisa tiap hari. Terus drill juga, drill di mana kamu belum paham, maka cari itu apa yang harus dipahami ya. Karena eh, soal itu kan ada objektifnya ya. Kalau misalkan di objektif komunikasi, maka pilih jawaban yang komunikasinya itu baik dan harus pandai-pandai memposisikan diri ya. Seperti yang sudah dijelaskan di Kak Rofiki, manajerial dan sosiokultural itu sama, hampir sama biasanya soalnya. Jadi soal itu dengan kasus yang sama kita lihat dia di kategori apa, apakah di manajerial, apakah di sosial kultural. Kalau di manajerial, teman-teman itu nggak boleh telat, pekerjaan harus selesai. Kalau di sosiokultural, teman-teman itu harus berempati kalau temannya ada yang apa lagi kesusahan. Jadi jika ada apa, jika telat telat datang ke kantor gitu-gitu, itu diupayakan untuk dikomunikasikan seperti itu ya kalau di sosiokultural. Nah, itu bedanya. Jadi soalnya kadang mirip-mirip tapi karena objektifnya berbeda ya melihatnya maka penilaiannya juga berbeda. Jawaban terbaiknya juga berbeda. Poin terbesar dari pilihan gandanya itu nanti bisa berbeda. Nah, untuk mindsetnya di zona hitam itu adalah ketahanan mental ya. Jadi harus kuat karena drill ya lebih kalian itu harus apa belajarnya lebih lama dan itu harus kuat berarti mentalnya. Dan selain itu sebenarnya saya menyarankan juga banyak berdoa karena di zona hitam ini bukan lagi siapa yang lebih banyak belajar atau bukan lagi siapa yang lebih banyak latihan soal ya. Karena bisa dibilang zona hitam itu dengan rasio kelulusan yang sangat kecil ya. Jadi lebih besar teman-teman untuk tidak lulus daripada lulus gitu. Jadi itu sudah rezeki. Ya, apalagi kalau presentase kelulusannya itu sudah di bawah 5% itu sudah rezeki ya. Dan yang eh, kalau zona kuning itu adalah eh, yang di zona kuning itu sorry. Nah, yang di zona kuning itu adalah kita mindset kuncinya adalah keunggulan taktis ya atau seberapa pintar kita menyusun apa porsi belajar seperti itu. Jadi itu yang hanya diperlukan di zona kuning. Nah, untuk yang zona hijau ini adalah kepercayaan diri atau tenang ya, santai aja sudah kalau di zona hijau. Tapi ya eh, zona hijau itu bukan berarti zona yang tidak memiliki resiko ya teman-teman. Kalau di seleksinya sih nggak ada resiko, tapi biasanya zona yang sepi peminat itu itu bisa dibilang nanti resikonya saat kerja seperti itu ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, boleh lanjut Kak Rafiki? Nah, untuk yang pertama itu adalah zona hitam ya. Jadi seperti sudah saya mention sebelumnya, jadi latihannya harus ekstra awal, terus ada program intensifnya, terus yang terakhir itu adalah faktor X ya, karena apa ya, bisa dibilang kalau cuma hanya mencari satu dua yang terbaik itu bukan lagi seberapa banyak kamu apa teman-teman belajar ya karena di saat hari H itu banyak kemungkinan bisa terjadi. Jadi eh, tinggal melihat siapa yang paling perform di hari ujian ya. Jadi saya sebagai yang lulus ASN itu tryout saya itu sudah mengusahakan untuk hanya kurang 5 poin ya dari nilai maksimal. Mahasiswa itu kan nilai maksimalnya 220 ya. Sudah biasa kami itu saya itu mendapat nilai 219 misalkan ya. 215 itu udah sering gitu dan sudah konsisten di 200 belasan di akhir-akhir. Dan ternyata saat tes itu ya
takdir berkata lain ya, ternyata minus 15. Cuman karena kuotanya masih cukup, jadi masih aman, masih masuk gitu. Jadi itu yang dimaksud faktor X di sini. Jadi tinggal ngelihat siapa yang lebih perform di hari H gitu ya. Terus berikutnya Kak Rofiki. Nah, di zona kuning eh, ini paling ideal sebenarnya ya. Paling idealnya kalian mengambil eh, pilihan tempat karena ya tekanan tidak terlalu berat, masih ada peluang untuk lulus dan biasanya ini merupakan tempat yang favorit juga ya, zona kuning karena peminat yang banyak itu mengindikasikan juga bahwa tempat tersebut itu cukup baik untuk menjadi tempat pilihan bekerja gitu ya, untuk menjadi guru. Tapi kadang memang ada beberapa tempat yang seperti hidden gem ya. Padahal TPP-nya besar gitu kan. Itu merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan sebenarnya. Cuman banyak teman-teman yang nggak tahu TPP-nya besar, tapi ternyata yang daftar itu sedikit. Nah, itu bisa kok, ada kok terjadi seperti itu. Jadi untuk zona kuning ini, yang jelas teman-teman harus lebih awal untuk memulai ya belajar. Jadi curi start gitu, terus sudah memulai latihan terprogram gitu. Zona kuning adalah permainan strategi. Kemenangan diraih oleh mereka yang belajar lebih cerdas, bukan hanya lebih keras ya. Jadi gitu. Kalau zona kuning ini boleh kita bilang bahwa zona ini adalah siapa yang lebih banyak belajar, siapa yang lebih banyak latihan soal seperti itu. Next, Karo Vicky. Zona hijau atau zona santai ya bisa kita bilang ya. Belajar sesekali juga perlu di zona hijau agar tahu ya soalnya, format soalnya seperti apa. Terus terutama juga kebijakan saat itu gimana. Jangan kalian sebelum tes itu nggak tahu arah kebijakannya seperti apa. Contohnya di tahun kami itu kan ada afirmasi kompetensi teknis, jadi sudah 100%. Otomatis soal teknis itu nggak perlu dikerjakan ya. Dia berada di nomor 1 sampai 90. Nah, ternyata ada masih teman-teman itu yang nggak tahu. Ternyata nomor 1 sampai 90 itu boleh loh diloncati gitu. Jadi ada yang masih mengerjakan dan fokus di 1 sampai 90. Nah, itu sebuah kerugian ya. Jadi zona hijau itu walaupun santai tetap harus tahu itu gitu. Jadi harus mengikuti kebijakan. Begitu juga zona kuning dan zona hitam ya. Tentu harus lebih tahu gitu. Dan yang kedua adalah pencegahan kesalahan fatal seperti yang saya berikan itu yang salah satunya adalah mengikuti arah kebijakan ya. Karena persaingan rendah, musuh terbesar Anda itu adalah diri teman-teman sendiri ya. Jangan sampai lengah, ternyata santai-santai pas hari H ternyata minus 50. Nah, itu fatal ya, fatal juga. Walaupun zona hijau kalau sudah minus 50 dari skor maksimal itu besar kemungkinannya juga akan nggak lulus ya karena saingan teman-teman itu Prajab ya sama-sama Prajab ya walaupun nanti kolamnya akan satu dengan guru honorer tapi menurut saya teman-teman Prajab itu karena kalian kuliahnya lebih panjang nah nanti bisa dibilang nanti ya saingannya terberatnya itu adalah Prajab sama Prajab karena kalian juga sudah mengikuti UKPPG gitu-gitu ya jadi gitu. Oke, Kak Rofiki boleh di next. Nah, jadi kalau boleh dibuat formula dari kesuksesan P3K, itu yang pertama adalah penguasaan format ujian. Jadi eh, dari Mansoswa, dari terus teknis gimana? Teknis kan tapi gak diujikan kalau di saya, maksudnya gak diperhitungkan nilainya. Nanti lihat teman-teman kalau ternyata teknis itu apa diujikan karena afirmasi itu nol, jadi teman-teman harus fokus dari teknis karena teknis itu lebih besar poinnya ya dari 1 sampai 90 soal. Dan itu total poinnya adalah 450 sedangkan Mansoswa itu cuma 220. Nah, oleh karena itu kalian boleh untuk belajar lebih awal dari sekarang minimal Mansoswanya dulu. Kenapa? Karena belajar Mansoswanya saja itu sudah eh, cukup berat
ya, apalagi nanti menambah porsi kalau ternyata teknis itu diujikan. Jadi lebih siap awal itu lebih baik karena teman teman-teman punya fokus-fokus yang bisa di apa ya sudah dimulai di pelajari hari ini. Nah, yang berikutnya adalah strategi berbasis zona. Nah, ini jadi kalau sudah tahu misalkan eh, tingkat persaingannya itu ketat, maka ya pola belajarnya atau program belajarnya itu harus lebih ketat juga gitu. Nah, dengan menguasai dua strategi itu dari penguasaan format dan strategi berbasis zona untuk program belajar, nah itu bisa dibilang nanti insya Allah ya dengan eh, karunia Tuhan nanti bisa nanti teman-teman lulus P3K. Jadi gitu. Jadi menguasai materi 100% akan sia-sia jika teman-teman itu berada di zona hitam. Namun belajar dengan intensitas zona hijau. Sebaliknya, stres berlebihan di zona hijau itu juga gak baik karena yang diutamakan di zona hijau itu adalah ketenangan diri gitu karena persaingannya gak terlalu ketat. Oke, Kak Rofiki, boleh di next. Nah, oke, terakhir ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Sebagai alumni sesama alumni Prajab ya, Anda teman-teman saya yakin sudah teruji ya dalam pembelajaran profesi guru selama 1 tahun ya, yang lebih berat, terus tugasnya banyak, dinamika dinamika saat PPL atau saat proyek kepemimpinan itu juga eh, fluktuatif ya bisa banyak banget bisa santai ternyata. Nah, itu perlu dipadukan dengan ketajaman teknis ya dan eksekusi taktis. Jadi hari ini silahkan teman-teman ajukan pertanyaan ke kami atau mungkin mau konsultasi juga tentang daerahnya. Jadi terakhir mungkin ayo curi start ya karena dalam perlombaan maraton itu kalau boleh dibilang yang bisa memulai lebih awal itu yang dia akan memenangkan perlombaan ya karena ini masih agak cukup lama relatif lama karena masih belum diumumkan tanggalnya kapan maka ini ASN itu ibaratnya seperti lomba maraton ya teman-teman. Mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya ya, Kak Rafiki izin share screen dulu. Nah, teman-teman, nah izin ya, kami promosi dari PGP, Prospek Guru Profesional. Nah, kami membuka membership untuk untuk anggota PGP. Nah, apa bedanya anggota PGP dan member? Nah, kalau anggota PGP itu yang di grup yang saat ini teman-teman masuki. Jadi aksesnya untuk sharing session nanti kami kabarkan di sana. Terus mungkin isu-isu besar ya, isu-isu terkait dari P3K ini juga kami akan kabarkan di sana. Nah, untuk member PGP itu apa saja manfaatnya? Yang pertama kita akan melakukan konsultasi tentang formasi ya. Jadi kita adakan Zoom dan yang kedua itu adalah coaching klinik. Nah, coaching klinik ini program belajar ya teman-teman. Jadi ada pretest TOP3K dan juga ada perhitungan passing grade dan juga evaluasi hasil belajar. Nah, jadi bukan hanya tes saja dari setiap informasi yang teman-teman berikan ke kami itu ada evaluasinya. Jadi kita akan mengatur, oh kalau segini Kak, misalkan dengan formasi yang segini maka Kakak harus poinnya 15 poin ya ditambahkan, ditingkatkan seperti itu. Nah, terus berikutnya adalah ada akses gratis TO P3K PGP. Jadi kami ke depannya eh, akan mengadakan TO gratis. Nah, untuk member PGP itu otomatis gratis karena gratis ini untuk akses soalnya ya teman-teman. Untuk pembahasan itu beda lagi. Nah, jadi kalau ada tryout gratis itu biasanya ada persyaratan harus nge-share, harus mention teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, dan berikutnya adalah terakhir soal harian latihan P3K ya. Ketika sudah mendekati tes P3K atau P3K sudah dibuka, nanti kita akan
mulai latihan intensif ya tiap hari. Jadi kita akan memberikan soal-soal soal-soal P3K gitu. Nah, untuk saat ini harga spesial 60.000 ya, sisanya 8 slot. Nanti harga bisa berubah jika slot sudah terpenuhi ya, teman-teman. Nah, mungkin eh, ini jika teman-teman ingin melihat, nah ini ada tryout-nya. Nah, kami agendanya seperti itu. Terus ada list keberminatan. Nah, ini juga kami analisis, ya analisis dari berdasarkan apa data sebelumnya gitu. Mungkin itu saja teman-teman. Silahkan bertanya. Topiknya dua ya teman-teman, tentang peta persaingan dan juga format format dari ujian. Ini sepertinya ada pesan yang sudah masuk. Oh ya. Silahkan raise hand atau chat ya teman. Apa yang mungkin masih dibingungkan? Ini ada pertanyaan Kak Rofi dari Kak Reva. Izin bertanya Kak, apakah untuk soal teknis arahnya lebih ke kompetisi guru atau ada teori tentang mata pelajaran sesuai jurusan kita? Terima kasih. Mungkin Kak Rofiki bisa dijawab. Oke, tadi siapa? Kak Kak Reva. Reva. Oke, di situ Kak Reva tanya tentang soal teknis itu arahnya lebih ke kompetisi kompetensi guru atau ada teori tentang mata pelajaran. Nah, untuk di soal teknisnya sendiri itu semuanya tentang kompetensi guru ya teman-teman. Jadi baik itu dari PGSD, baik itu dari matematika atau dari selain itu, pokoknya untuk di teknis sendiri itu semuanya tentang kompetensi gurunya gitu. Jadi nggak ada yang kompetensi mata pelajaran. Jadi misalkan saya sendiri di matematika, nah itu teknisnya nggak soal matematika kayak perhitungan gitu, nggak. Jadi tetap sesuai dengan teknisnya yang guru gitu. Mungkin itu aja sih. Mungkin ada tambahan dari Kak Royhan. Jadi betul ya Kak ya, Kak Reva. Jadi seperti yang disebutkan Kak Rofiki bahwa gak ada kompetensi yang sesuai dengan mata pelajaran. Jadi sebenarnya teknis itu sudah teman-teman lalui ya di itu apa di UKPPG kalau sudah UKIN, kalau sudah tes UKIN. Jadi itu hampir sama tes komputernya itu UKPPG itu kan nomor 1 sampai 90 terus ada esainya kalau nggak salah ya, ada esainya 3. Nah itu merupakan tes teknis. Makanya tes teknis itu diafirmasi 100% karena teman-teman sudah dianggap pernah menyelesaikan itu. Cuman isu kebijakannya akan berubah karena teman-teman sudah dianggap sudah PPG semuanya ya, ada baik Daljab maupun Prajab. Akhirnya mungkin nanti akan dihapus gitu ya Kak ya. Kasihan juga Kak, nanti kayaknya pemerintah juga gak mau ribet kalau dibuat kayak spesifik kayak misalkan dari matematika misalkan apa saja yang harus dipelajari di bangun ruang SD misalkan gitu, gak mungkin gitu kayaknya. Terlalu ribet ya kayaknya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Nah, ini Kak Rofiki ada pertanyaan dari Kak Widya. Izin bertanya Kak, untuk lulusan PPG Prajab untuk daftar ASN tahun 2026 lewat jalur apa Kak? Apakah jalur P3K atau PNS? Oke, Kak Widya tadi untuk di PPG Prajab itu mungkin kalau dilihat dari sekarang kayaknya masih masuk di P3K gitu. Jadi, tapi kalau kita mau di PNS itu juga masih boleh. Jadi, itu jadi dari kita sendiri sih. Jadi, kita mau ikut yang P3K atau mau ikut yang CPNS-nya gitu.
Tapi kalau untuk CPNS-nya itu mungkin karena di tahun sebelumnya itu masih sedikit kayaknya di jumlah guru, kayaknya untuk guru itu lebih di P3K-nya yang jumlahnya lumayan banyak gitu. Untuk PNS-nya atau CPNS-nya nanti itu kayaknya masih sedikit untuk guru, untuk ya yang guru gitu. Mungkin itu aja. Kak Widya. Jadi sebenarnya formatnya masih belum diumumkan oleh pemerintah ya. Apakah perekrutannya itu berbasis kontrak P3K yang di bawah Kemendikbudrismen ini, apakah bersifat pegawai negeri sipil yang sampai 60 ya, umur 60. Nah, kalau format sebelumnya atau 5 tahun sebelumnya itu P3K, Kak. Jadi kalau ada guru yang daftar PNS, biasanya itu dia masuknya di bawah naungan Kemenak atau ada apa naungan kementerian lain seperti itu. Nah, untuk saat ini kita belum tahu, tapi yang jelas ya eh, apa ya? Yang kita kalau kita mikirnya linier itu harusnya ambil yang di bawah naungan Kemendikbudrismen gitu. Jadi nanti sekolahnya ada di SMP, SD, SMA ya, sekolah negeri ya, bukan madrasah sanawiyah gitu. Madrasah ya, bukan sekolah madrasah gitu. Bagaimana Kak Widya? Karena formasi mapping gitu-gitu itu berdasarkan sekolah negeri ya Kak, bukan madrasah. Oh, izin Kak, terima kasih atas eh, jawabannya mengenai PPG Prajabatan ini. Jadi jalur untuk mengikuti seleksi CPNS itu lewat P3K ya Kak? Ya, P3K atau format yang akan diumumkan oleh pemerintah ini gitu Kak. Yang lewat yang lewat mappingan ya Kak? Ya betul. Oh, jadi misalkan mau instansi di luar mappingan itu bisa tidak pakai Serdik. Bisa bisa, maksudnya ikut daftar PNS di sekolah madrasah misalkan gitu ya Kak ya. eh Bukan di luar mappingan, misalnya di negeri juga, tapi tidak ikut mappingan. Oh Atau bisa Kak. Bisa bisa, masih bisa, selama daftarnya di oh, seleksi bersama ini ya Kak ya, bisa kok oh, itu. iya ya Kak. Baik, terima kasih banyak Kak. Ya sama-sama. Sama-sama. Bah- Bahkan teman-teman mungkin menjadi guru di Kemenak ya, itu Serdik masih tetap bisa diproses ya, walaupun keluarnya itu kan berbeda, bukan dari eh, Kemenak, tapi kan dari Kemdikbudrismen itu masih bisa kok nanti diproses. Maksudnya sertifikasi akhirnya bisa cair gitu. Jadi gitu. Jadi Kak, ya silakan Kak Widya. izin bertanya, izin bertanya lagi Kak mengenai misalkan lulusan PPG Prajab dan mengajar di sekolah yayasan kira-kira dan masuk Dapodik apa masih bisa mendaftar CPNS atau bagaimana Kak? Lewat lewat jalur apa dia? Apa dia Oh, tersinkron di P3K atau PNS begitu? Terima kasih. oke, nah ini kasusnya sama dengan saya Kak ya, karena saya sebelumnya itu honorer, itu di yayasan di bawah naungan Kemendikbudrismen. Nah, untuk linearnya itu sebenarnya nggak otomatis ya Kak, tergantung dengan pilihan kita gitu. Jadi nanti bila SMK di sekolah Kemendikbudrismen saya daftar gitu, karena saya memilihnya di P3K. Nanti ketika sudah ngena di P3K, maka ya saya lepas di sekolah yayasan tersebut. Jadi gak langsung Oh, linear ya, tapi pilihan kita karena saya pilih provinsi dan kebetulan di provinsi itu ada apa sekolahnya itu SMA atau SMK, maka saya akhirnya masuk ke SMK. Nah, kalau misalnya milih kabupaten, saya bisa masuk nanti ke SMP gitu Kak. oh, baik. Seperti itu. Ya, cukup Kak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Kak Widya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi. Bisa chat atau raise hand di kolom komentar atau di raise hand.
Kita tunggu 1 menit ya teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan berarti kita anggap cukup untuk sharing session hari ini. Silahkan mungkin masih mau dipikir-pikir dulu. Ini ada pertanyaan tambahan dari Kak Widya. Rafiki. Izin bertanya lagi Kak, apa yang sudah lulus P3K masih bisa mendaftar PNS? Eh, Mungkin Kak Rafiki mau jawab. Oke, dari Kak Widya, kalau dari sepengetahuan saya untuk yang P3K PW atau paruh waktu itu masih bisa ya untuk PNS. Tapi kalau yang penuh waktu gimana, Kak Ryan? Mungkin ada. Eh, kan masih belum ada formatnya ya. Eh, Kalau bisa sih pasti bisa ya, pasti bisa daftar PNS. Cuman kita nggak tahu formatnya gimana. Apakah dia harus resign dulu dari P3K atau dia bisa sambil P3K daftar PNS gitu. Kita masih belum tahu. Kalau bisanya masih bisa. Mungkin untuk informasi format itu nanti kita sampaikan di grup gitu. Nanti misalkan dari Kemendikdasmen itu udah mengeluarkan eh, eh, pernyataan tentang CPNS atau P3K itu mungkin nanti kita share-share di grup di grup prospek grup profesional itu mungkin nanti. Ya, betul, Kak Rafiki. Mungkin dari baik, terima kasih sama-sama. Mungkin dari yang lainnya ada yang ditanyakan lagi. Eh, untuk teman-teman mungkin nanti semisal mau mendaftar jadi member itu bisa eh, chat ya, bisa chat PC admin yang ada di grup itu. Nanti bilang aja kalau mau daftar member gitu. Nanti kita jelaskan mungkin kalau tadi sempat terlewat apa benefitnya itu nanti kita bisa jelaskan secara ulang. Jadi misalkan teman-teman masih bingung juga gak apa-apa, nanti tanya-tanya aja gak apa. Mau di PC atau mau di grup yang teman-teman udah ada di situ, di grup besar kita itu bisa tanya-tanyanya di situ gitu terkait member itu. Permisi Kak, apakah PPT-nya bisa di-share? Ini dari siapa nih? Dimas Setianto. Setianto. Oke, nanti mungkin untuk PPT-nya kami share di grup prospek grup profesionalnya ya, di grup besar. Nanti kita share di situ mungkin eh, ada pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan di grup itu juga boleh teman-teman. Itu untuk grupnya kita buka 24 jam ya. Jadi tapi mungkin untuk balasnya kalau misalkan teman-teman tanya malam mungkin balasnya pagi. Kalau udah tengah malam. Mungkin kalau masih kita masih bisa menjawab pasti kita jawab secepatnya gitu. Mungkin ada yang tanyakan lagi. Baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti kita share hasil record Zoom, hasil record sharing session pagi ini juga di grup bersama PPT-nya nanti juga kami share gitu. 1 menit ya, ya Kak Rafiki. Kita tunggu. Jika Sampai tidak ada yang ditanyakan, kita anggap cukup. Apa mungkin mau konsultasi teman-teman, misalkan spesifik nyebutin, Kak, kalau persaingan di daerah ini gimana gitu dari berdasarkan data sebelumnya. Boleh juga teman-teman gitu. Mumpung sharing session atau uh, oh iya kita kan tadi apa Kak Rofiki kita menjanjikan untuk itu menyebutkan TO yang biasanya di kita anu ya berdasarkan analisis kita ya. Jadi
kalau TO itu yang populer setahu kami ya dan sudah kami coba beberapa TO yang konsisten dan bagus itu adalah ASN exam sama belajar P3K itu ya teman-teman ya bisa diikuti. Itu nggak terafiliasi oleh dengan kami ya beda beda itu saat kami mengikuti tryout P3K dulu. Nah, apakah buku juga bisa Kak? Bisa, bisa, bisa dibuat juga materi. Cuman bedanya itu, kalau saya itu kan tipenya orang yang ingin tahu gitu Kak. Eh, saya kalau tes ada di urutan keberapa nilainya gitu. Nah, itu yang ingin dicari tahu. Makanya eh, latihan yang saya lakukan dulu itu adalah tryout gitu. Tryout. Dan juga ngikutin tryout yang premium. Itu ASN exam dan belajar P3K itu juga buka tryout yang apa? Yang gratis kok. Kalau yang gratis biasanya cuma dikasih nilai saja. Kalau yang apa? Kalau yang premium itu dikasih eh, pembahasan sama akses untuk melihat leaderboard gitu. Begitu Kak. Jadi bisa ya teman-teman mulai latihan dari sekarang. Oke, kita tunggu sampai eh, jam menunjukkan 38. Kalau tidak ada, kita anggap cukup ya. Oke Kak Rofiki, karena jam sudah menunjukkan 38 menitnya, jadi kita mungkin cukupkan untuk pertemuan sharing session hari ini ya teman-teman. Nah, un- kita dari kami dari tim PGP akan mengusahakan mungkin ada apa sharing session ya tiap bulan ya, entah itu 1 kali atau 2 kali. Kita akan mengusahakan. Jadi teman-teman jika tidak ingin ketinggalan informasi, silahkan ikuti akun media sosial kami ya di IG atau di TikTok. Dan mungkin teman-teman juga mungkin ada pokok bahasan yang menurut teman-teman menarik untuk dibahas bisa mention kami DM ya kami untuk Kak bisa bahas ini misalkan gitu ya. Boleh, boleh banget. Nanti kita akan kami analisis dulu. Setelah itu kita akan realisasikan ya, kita coba realisasikan. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin gabung ke member PGP bisa hubungi saya Kak Raihan atau Kak Rofiki di grup. Nanti kita akan kasih link pendaftarannya. Sekian untuk pertemuan hari ini kurang lebih nyaman. Maaf. Terima kasih teman-teman. Selamat siang.